Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan serta memakai masker jika keluar rumah. Pada video kali ini, Ananda akan mempelajari materi mengenai memahami teks prosedur. Berikut ini ada 4 kompetensi inti yang harus dicapai. Ananda bisa lihat sendiri. Baiklah, masih ingatkah Ananda dengan teks prosedur? Nah, apa itu teks prosedur? Perhatikan video ini ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ananda akan mempelajari 3 materi dalam memahami teks prosedur. Materi pertama yaitu konsep dasar teks prosedur, materi kedua, teknik memahami teks prosedur, dan materi ketiga, latihan memahami penggunaan bahasa dan unsur teks prosedur. Untuk materi pertama yaitu konsep dasar teks prosedur. Pada materi ini, Ananda akan mempelajari 5 konsep dasar pada teks prosedur. Yang pertama yaitu fungsi komunikatif teks prosedur, yang kedua, lokasi sosial teks prosedur, yang ketiga, unsur utama teks prosedur, yang keempat, struktur teks prosedur, dan yang kelima, karakteristik penggunaan bahasa pada teks prosedur. Untuk materi pertama yaitu fungsi komunikatif teks prosedur. Fungsi komunikatif teks prosedur adalah teks yang digunakan oleh penulis untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah atau bagaimana cara melakukan sesuatu, dan cara memainkan atau menggunakan suatu alat dengan cepat dan mudah yang disusun secara berurutan. Selanjutnya yaitu lokasi sosial teks prosedur. Teks prosedur ini dapat Ananda temui di buku pelajaran pada materi teks prosedur. Kemudian, Ananda juga dapat menemui teks prosedur pada buku panduan, seperti buku resep makanan atau minuman. Dan yang ketiga, teks prosedur ini juga dapat dengan mudah Anda temui di situs-situs internet. Selanjutnya yaitu unsur teks prosedur. Teks prosedur ini terdiri atas unsur berupa fakta yang mengungkapkan cara melakukan sesuatu atau menunjukkan bagaimana suatu dilakukan. Unsur berupa fakta ini seperti bagaimana cara atau langkah-langkah membuat jus buah naga. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat, penutup. Materi selanjutnya yaitu karakteristik penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Bahasa yang digunakan pada teks prosedur yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan, menginformasikan imperatif dan perintah. Yang kedua, menggunakan konektor urutan. Yang ketiga, menggunakan angka. Yang keempat, menggunakan kata-kata, frasa, atau klausa yang menunjukkan kapan langkah-langkah tertentu akan dilakukan selesai. Dan yang kelima, kadang menggunakan adverbia, kata-kata, frasa, dan klausa. Materi kedua yaitu teknik memahami teks prosedur. Terlebih dahulu, Ananda harus mengetahui apa itu teks dan apa itu prosedur. Teks adalah susunan kalimat yang terstruktur, memiliki tujuan sebagai cara untuk menginformasikan sesuatu kepada pembacanya. Sedangkan prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan paparan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Mengidentifikasi teks prosedur dapat dilakukan dengan melihat awalan kata dalam judul teks. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu teks prosedur untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan objek. Yang kedua, teks prosedur bertujuan untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Dan yang ketiga, teks prosedur yang bertujuan memberitahu informasi secara urut tentang sesuatu yang dibutuhkan dan belum diketahui oleh orang lain.
materi terakhir yaitu latihan memahami penggunaan bahasa dan unsur teks prosedur. Pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang kedua, penggunaan kata nomina dan partisipan. Yang ketiga, penggunaan kata kerja fisik. Dan yang keempat, penggunaan kata hubung atau konjungsi temporal. Selanjutnya yaitu penggunaan kata hubung atau konjungsi temporal. Di dalam teks prosedur juga banyak digunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kata-kata tersebut hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Agar Anda lebih mudah memahami, cobalah Anda perhatikan contoh di materi ajar. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika ada Anda yang masih kurang mengerti, silahkan ditanyakan setelah video ini berakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.